Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kali ini kita menyambung perkuliahan kita sebelumnya tentang forensik, tentang penulisan visum. Ini tentang visum et repertum yang hidup ya, korban hidup masih. Hasil pemeriksaan disebutkan di awal, yaitu di bagian pendahuluan. Jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, warna kulit, ciri rambut, keadaan gizi, dan sebagainya. Hasil pemeriksaan umum, ini yang tidak mungkin ada pada visum jenazah, yaitu ini ya, pemeriksaan umum atau keadaan umum, kesadaran, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Ini misalnya ya, ini ada luka di telinga, di dada, di tangan. Kemudian jika ada hasil pemeriksaan penunjang bisa dimasukkan juga di visum, golongan darah dan sebagainya ya. Jadi jangan takut untuk membuat visum, terutama visum hidup ya. Kalau kebetulan rekan-rekan jaga di puskesmas atau IGD. Karena sebenarnya yang paling dicari oleh polisi ini adalah kesimpulan saja ya. Ini poin pertama, identitas dari pasien atau korban. Poin kedua, lukanya. Contoh, terdapat luka iris pada telinga kanan bagian belakang, dada sebelah kiri, lengan atas dan bawah kiri, di sela ibu jari telunjuk, di pangkal jari telunjuk, di jari tengah kanan, serta jari manis tangan kanan akibat kekerasan tajam. Jangan lupa ya, akibatnya dimuat. Kemudian ini yang paling penting dimuat pada visum hidup, yaitu luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Ini untuk mengkategorikan apakah ini penganiayaan ringan, sedang, atau berat. Bagian hasil pemeriksaan visum klinik atau visum hidup, yaitu uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan korban mati. Biasanya hanya status lokalis ya. Tidak perlu kita menelanjangi atau memeriksa seluruh tubuh seperti pada korban yang sudah meninggal. Tetapi anamnesis harus ketat ya. Pemeriksaan fisik umum yang lengkap tetap diperlukan untuk menghindari terlewatkannya suatu kelainan atau luka. Bagian dari visum hidup ini atau visum klinik ini adalah tindakan perawatan atau indikasi atau alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya diambil, serta temuan-temuan perlu diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman tentang tepat tidaknya tindakan dokter dan tepat tidaknya kesimpulan yang diambil. Kadang ditemukan juga kelainan yang tidak berhubungan dengan perlukaan, tetapi mungkin justru merupakan indikasi perawatan. Misalnya dia punya sakit asma, itu bisa diterangkan meskipun sakit asmanya itu bukan akibat kekerasan. Kemudian keadaan akhir korban, terutama gejala sisa dan cacat badan termasuk indera, merupakan hal penting guna membuat kesimpulan sehingga harus diuraikan secara jelas. Ini contoh formulasi kata-kata yang sesuai dengan undang-undang. Contohnya, tidak menimbulkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan. Ini penganiayaan ringan ya. Mengakibatkan sakit yang membutuhkan perawatan atau rawat jalan selama berapa hari, mengakibatkan sakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Nah, ini yang penganiayaan sedang. Kemudian mengakibatkan ancaman bahaya maut, mengakibatkan kehilangan indera penglihatan dan sebagainya. Ini untuk kategori berat. Jadi berbeda dengan jenazah yang hidup ini, dia tidak hanya sebagai posisinya tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pasien. Sebagai korban dia harus diperiksa dalam kepentingan pengumpulan barang bukti. Tetapi sebagai pasien dia berhak menolak suatu pemeriksaan tertentu yang dilakukan terhadapnya. Jadi kita perlu izin tertulis sebelum melakukan pemeriksaan dan tindakan, atau informed consent ya. Kalaupun si pasien menolak itu diizinkan, tetapi setelah dijelaskan kerugiannya jika menolak pemeriksaan apa, dan itu sudah ditandatangani oleh si pasien. Kemudian harus detail dan pertimbangan pemeriksaan toksikologis juga harus ada kalau memang perlu.
Sering dokter hanya memperhatikan luka-luka yang nyata, jarang memperhatikan luka memar dan lecet ringan. Misalnya perkosaan, mungkin hanya diperiksa bagian genitalianya, padahal mungkin pada tangan, kaki itu terdapat luka lecet akibat perlawanan, itu padahal penting juga untuk diperiksa. Kalau perlu pemeriksaan toksikologis, bisa diambil sampelnya, bisa minta tolong perawat atau sebagainya. Nah, ini yang pentingnya kualifikasi luka pada visum hidup. Luka ringan adalah luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian. Pasal 352 ayat 1. Kemudian luka sedang ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu. Pasal 351 ayat 1. Yang berat, ini harus mungkin murid-murid saya hafal ya. Pasal 90 apa saja yang termasuk kategori berat, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan hidup atau harapan sembuh sama sekali, dapat menimbulkan bahaya maut. Kemudian tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, mendapat sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu, atau gugurnya kandungan atau matinya janin yang dikandung. Ini contoh-contoh gambaran luka ya. Ini trauma-trauma tumpul, di kiri atas itu gambaran memar, di kanan atas itu adalah robek, di kiri bawah itu adalah luka lecet tekan, di kanan bawah itu adalah luka lecet geser. Ini trauma tumpul. Ini juga di kiri itu campuran antara luka lecet tekan dan sedikit adanya luka lecet geser. Yang di kanan itu ada luka lecet geser di bagian dada, kemudian di tangan itu ada luka robek kecil. Ini adalah gambaran luka tajam, berbeda ya. Jadi ini rapih, tidak seperti tadi ya, tepi-tepinya rapih. Kalau yang di kiri ini luka bacok, yang di kanan ini adalah luka iris. Ini di kiri tembak, yang di kanan ini adalah luka bacok. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga berkah. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.